Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW pergi ke rumahnya Waraqah bin Naufal, karena Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ahli kitab Injil. Kemudian Waraqah bin Naufal berkata, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Kemudian dakwah Rasulullah SAW, ada dua strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama dengan secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu ketika turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Rasulullah SAW berdakwah di kalangan terdekatnya, yaitu kepada keluarganya, kemudian kepada sahabatnya. Lalu kalangan dari keluarga Rasulullah SAW yang menerima ajakan dari Nabi Muhammad, yaitu Khadijah binti Khuwailid, di mana Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kemudian Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah pengasuh Nabi. Nah, ini adalah kalangan dari keluarga Nabi yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian yang dari kalangan sahabat, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zair bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Kemudian orang-orang yang pertama masuk Islam ini disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Ya, As-Sabiqunal Awwalun ini artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ya, di rumah Arqam bin Abil Arqam ini Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Nah, kemudian kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang selanjutnya strategi dakwah Rasulullah SAW yang kedua, yaitu secara terang-terangan. Ya, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, yaitu ketika selanjutnya strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah yang kedua, yaitu secara terang-terangan. Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan ketika Quran surah Al-Hijr ayat 94 turun, dan pada masa itu adalah tahun keempat dari kenabian. Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, yaitu ketika Nabi Muhammad menjamu orang kafir dan para tokoh-tokoh utama pada jamuan makan malam. Nah, pada kesempatan itu Rasulullah SAW menyebarkan agamanya, yaitu agama Islam, atau berdakwah. Akan tetapi banyak di kalangan mereka yang menolak, ada juga yang menerima dakwah Rasulullah SAW, yaitu diantaranya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedangkan yang menolak dakwah Rasulullah SAW itu yaitu Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal ini adalah paman Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Terus yang selanjutnya, orang yang menolak dakwah dari Rasulullah SAW secara terang-terangan itu kaum kafir Quraisy. Di mana kaum kafir Quraisy ini menolak dakwah Rasulullah SAW karena beberapa alasan. Yang pertama
pertama itu persaingan merebut kekuasaan, yang kedua hilangnya kasta, yang ketiga hilangnya perdagangan patung, yang keempat larangan taklid kepada nenek moyang, dan yang kelima takut akan hari berbangkitan. Nah, yang Ibu jelaskan tadi yaitu mengenai dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video lagu ya. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Tunggu sebentar. Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya anak-anak. Ikuti irama dari lagu ini ya. Bisa lihat? Ya, lihat ya videonya. Ya, bisa. Ayo berdiri, semuanya berdiri. Ya. Allah yang Maha Kuasa mengutus Nabi Muhammad menerangi kegelapan, membersihkan kejahilan. Dakwah Nabi yang pertama pada sahabat dan keluarga, tinggalkanlah berhala, sembahlah Allah yang Maha Esa. Dakwah secara sembunyi, menyampaikan wahyu ilahi, menjadi contoh teladan kepada semua pengikutnya. Allah yang Maha Kuasa mengutus Nabi Muhammad menerangi kegelapan, membersihkan kejahilan. Dakwah Nabi yang pertama pada sahabat dan keluarga, tinggalkanlah berhala, sembahlah Allah yang Maha Esa. Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, di antara yang pertama menerima dakwahnya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, dengan berakhirnya kita nyanyi bersama-sama, maka berakhirlah pula proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai dakwah Rasulullah SAW. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya adik-adik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.